Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Retorik, welcome back to Dialog Space. Cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Di sini saya Fahrisa Saila Faza dan saya Tufatul Widat. Jadi teman-teman telah hadir juga bersama kami narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ulfa Muhayyani, MPP PhD, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Walaupun sudah mau akhir pekan ya, tapi kita masih tetap aktif beraktivitas. Ya. Dari mana barusan Ibu kalau boleh tahu? Saya dari tadi pagi mengikuti rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh asosiasi dosen untuk administrasi pendidikan dan juga manajemen pendidikan Islam. Kita melakukan rakernas pada hari ini dan besok. Berarti cukup padat ya jadwal Bu Ulfa hari ini gitu. Kalau boleh tahu lebih enak disapa dengan Mem Ulfa atau Ibu Ulfa? Apa saja deh, mau Mem Ulfa boleh, Ibu boleh, Kakak boleh. Kalau gitu kita panggil dengan Mem Ulfa gitu ya. Ya. Teman-teman, jadi Ibu Ulfa ini pernah melanjutkan studinya di luar negeri, benar ya Ibu? Oh iya. Jadi S2 saya mengambil jurusan policy analyst untuk kebijakan publik, analisa kebijakan publik. Kemudian saya meneruskan S3 juga di Australia, di Queensland University of Australia, Technology of Australia di Brisbane. Itu mengambil Early Childhood and Inclusive Education, di kebijakan pendidikan inklusi. S2 saya di Australia juga, di Australian National University. Jadi apa keputusan Mem melanjutkan studi di luar negeri itu? Sejatinya saya sejak dulu saya itu kan sejak kecil suka membaca buku ya. Jadi ayah saya itu seorang guru sekolah dasar gitu, dan zaman di era saya waktu kecil itu akses terhadap buku itu sangat sulit sekali. Tapi saya suka sekali membaca buku. Nah, ayah saya itu sering membawakan saya buku dari perpustakaan di sekolah. Saya dibawakan 5 buku, tapi belum seminggu, sehari saja 5 buku itu habis. Nah, salah satu buku-buku yang dibawakan itu pada saat itu adalah cerita detektif yang menggambarkan setting ceritanya itu di luar negeri, di Eropa. Itu ada 5 detektif kecil gitu ya, yang di situ banyak sekali istilah-istilah asing ya, misalkan kayak kalau kita bilangnya telur ceplok ya, kalau istilah asingnya apa, sunny's egg gitu ya, sunny days egg gitu, atau apa telur ceplok itu bahasa Inggrisnya ya, saya sampai lupa. Nah, terus ada istilahnya, ada karavan, ada rambut blonde. Nah, saya tuh karena buku-buku saat itu kan nggak seperti sekarang ya, tidak tersedia secara kalau rambut blonde itu warnanya gambarnya seperti ini, kalau orang berhidung mancung. Sedangkan saya tinggal di lingkungan di Jawa gitu ya, yang kita nggak bisa melihat kulit putih itu kayak apa, kulit rambut blonde itu seperti apa, blonde gitu ya, terus blonde hair gitu, terus hidung mancung itu seperti apa, kita saya tidak tahu. Saya hanya bisa membayangkan seperti apa sih orang bule itu. Nah, itu yang membuat saya I have to go to that place gitu. Saya harus pergi ke suatu tempat yang itu cara bahasa juga berbeda, bahasa Inggris itu seperti apa, jadi kita tidak tahu. Sampai saya ingat waktu itu pulang, ibu saya juga bekerja di sekolah gitu, terus saya pulang, Bu, bahasa Inggrisnya ibu itu apa? Gitu. Mother, saya selalu ingat mother, ayah, father, karena ya sekitar itu. Nah, di situ saya memupuk, pokoknya saya harus sekolah ke tempat itu. Saya bayangkan. Terus ketika kuliah, cuma saya jangan bayangin seperti kuliah kalian saat ini ya, semuanya ada, semuanya terlihat jelas gitu ya, akses di mana-mana. Sama saya itu kan tidak ada internet, TV juga sangat terbatas, apalagi kita mendapatkan buku-buku yang dari asing. Tapi saya selalu membayangkan
seperti apa luar negeri itu. Satu cerita. Jadi Bapak almarhum tokoh penting di Indonesia itu namanya Bapak Nurholis, Dr. Nurholis Majid. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sedang belajar di luar negeri waktu di Amerika Serikat gitu ya. Dia diajak koleganya untuk menyelusuri satu tol. Tol itu ya speeding itu kecepatannya mobil itu harus cuma sampai 100 km per jam, dan itu nggak ada yang melanggar, padahal nggak ada polisi, nggak ada apa-apa, tapi nggak ada satupun yang melanggar. Nah, Pak Nurholis Majid itu mencari kenapa orang di sini itu sangat disiplin walaupun tidak ada orang. Nah, itu yang membebani apa yang ada di benak saya. Saya pupuk, terus ya S1 saya ambil di STAIN Malang, waktu itu masih STAIN Malang, belum UIN sekarang. Saya pikir karena saya waktu itu ya sudahlah, kalau saya nggak dapat beasiswa S1 kan nggak mungkin saya bisa keluar negeri. Ayah saya hanya mampu menyekolahkan saya di STAIN waktu itu, ya udah saya sekolah. Tapi S2 saya harus untuk pergi keluar negeri, bahkan S3 saya harus keluar negeri. Begitu, Kak. Oke. Jadi dari ceritanya Mem Ulfah itu yang suka membaca buku dan akhirnya mempunyai niat dan tekad untuk aku harus keluar negeri gitu. Itu bisa banget ya teman-teman, kita mengikuti jejak Mem Ulfah ini. Selain Mem kuliah, itu kesibukan Mem apa, Mem? Saat ini atau dulu? Dulu. Oke. Saya mungkin seperti adik-adik juga ya, tidak bisa tinggal diam gitu ya. Jadi saya tuh kalau waktu saya tuh setelah SD, orang tua saya menyuruh saya nggak boleh sekolah umum, harus mondok. Jadi saya mondok di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Safiyah di Jombang, di sebelah Jombang. Itu saya ketika SMP itu saya sama sekali tidak bisa menulis Arab, atau bisa mengaji tapi tidak. Saya masuk pondok dan saya harus menghadapi apa yang saya hadapi, kitab kuning. Nah, saya percaya atau tidak percaya, saya mau, kalau adik-adik belajar bahasa Arab di sini kan ya, ada sobahul khair gitu ya, selamat pagi, sobahun nur gitu ya. Saya baca sobahul khair itu bukan dengan sobahul khair, sobahun nur, sobahul khair gitu. Saya tuh baca tuh seperti gaya baca Al-Quran, sobahul khair, jadi saya membaca huruf kalimat-kalimat bahasa Arab itu harusnya seperti dialog, saya baca seperti baca Al-Quran, saking saya tidak bisanya gitu. Tapi saya suruh masuk pondok pesantren. Nah, ketika itu saya cuma mikir, kalau saya nggak bisa bahasa Arab, saya harus bisa baca yang lain, pendidikan umum gitu misalkan ya, ada matematika, bahasa Inggris. Nah, saya harus kejar di bahasa Inggris, matematika. Dan salah satu favorit saya selain pelajaran itu adalah saya sangat aktif di organisasi. Jadi waktu SMP itu saya menjadi ketua OSIS, jadi ketua macam-macam, pokoknya semua ketua ya. Kalau di pondok itu kan ada Maulid Nabi, saya jadi ketua panitianya, ada Isra Mi'raj, saya jadi ketua panitianya, sampai haflah akhirus sanah, yaitu puncak dari satu, kalau kita kan ketua senat gitu ya, di pondok itu saya jadi ketua itu. Jadi ketika aliyah saya juga dipilih jadi ketua OSIS. Jadi saya sangat aktif mengikuti segala macam. Fear of missing out kalau kalian bilang ya. Saya takut kehilangan, tapi sesuatu yang positif. Saya tahu I'm afraid of missing out. Saya selalu itu ada perasaan yang menurut saya bisa jadi itu negatif, tapi ada perasaan juga itu positif. Saya takut missing out. Jadi saya kejar semuanya. Saya baca buku, saya ikut kegiatan apapun. Jadi orang-orang bilangnya ambis gitu ya. Tapi I'm thinking about I don't want to missing out any activity, sampai pada saya tuh sakit yang lumayan parah, yang membuatkan saya tuh bolak-balik ke rumah sakit. Dan saya bilang, percuma pintar, percuma aktif kalau kamu tidak punya badan yang sehat. Saking saya aktifnya, saya gitu. Jadi terus kemudian saya berjanji ketika kuliah, saya nggak mau jadi aktivis lagi lah gitu. Saya udah saya mau kuliah aja, tapi nggak bisa juga karena itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi I fear of missing out tadi. Jadi saya kemudian gak aktif, tapi waktu itu ada jurusan bahasa dan sastra Inggris. Waktu itu S1 saya bahasa dan sastra Inggris. Itu adalah jurusan yang baru, kita belum punya himpunan mahasiswa program studi nih, HMPS. Saya lah yang kemudian bersama teman-teman menginisiasi adanya HMPS.
Kemudian ada akuntansi, jadi kayak ketua senat mahasiswa bahasa dan sastra saat itu, yang di bawahnya ada bahasa dan sastra Inggris. Tuh, selain itu saya juga aktif di pusat studi gender. Kemudian saya aktif dulu harus ke Jakarta zaman 98-99 Koalisi Perempuan Indonesia. Kemudian saya pernah jadi ketua forum komunikasi aktivis perempuan se-Jawa Timur yang isinya organisasi perempuan kemahasiswaan gitu. Saking begitu ya, saking aktivisnya, sampai saya aktif juga di intra, tapi saya juga di ekstra di mahasiswa pergerakan Islam Indonesia di PMII, tapi saya tidak melanjutkan sampai ke tingkat tinggi. Semester 7 saya sadar diri, oh ya, saya nggak bisa terus-terusan aktif. Saya ingin menyelesaikan kuliah saya dengan baik. Jadi saya semester 7 saya hentikan semuanya. Saya mulai ya sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah titik kelas juga, tapi juga di luar saya sangat aktif. Sama berhenti saya menyelesaikan segala macam skripsi, itu saya selesaikan sehingga saya bisa lulus juga tepat waktu gitu ya. Jadi sangat the fear of missing out tadi tuh, ada perasaan yang saya nggak mau ketinggalan nih gitu. Berarti dari pengalamannya Mem tadi, pernah nggak Mem tuh bener-bener ikut-ikutan ke temen, kayak oh temanku ikut berarti aku harus ikut gitu. Ada perasaan kadang, oh saya tidak tahu ya, saya adalah orang yang fear of missing out, tapi dalam artian saya harus ada risk assessment. Risk assessment itu bagaimana kita waktu itu saya tidak tahu istilahnya waktu itu, tapi saya menjalankan tahu itu namanya risk assessment. Risknya tuh gede atau risknya lebih besar dari benefitnya, itu tetap saya pakai untuk tidak hanya sekedar fear of missing out ya, tapi juga nggak sekedar ikut-ikutan, tapi juga ini benefit untuk saya tuh lebih besar atau resikonya lebih besar. Jadi saya tetap menggunakan check and balancing itu. Misalkan gini, dulu itu kan kegiatan mahasiswa itu kan banyak ya, ada intra, ada ekstra. Intra itu ada kegiatan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Di situ kan ada pencinta alam, ada pramuka, ada segala macam. Terus ada teater. Nah, saya tuh tahu, saya suka sama teater, saya tuh suka sekali sastra. Saya suka puisi, saya suka baca puisi. Saya pernah diminta untuk mewakili universitas membaca lomba puisi tingkat nasional juga, karena saya suka sekali. Tapi tetap saya assess, misalkan, gitu ya, kan asik-asik tuh ya kegiatan mahasiswa tuh semuanya, naik gunung gitu, ya. Jadi, tapi bagi saya assessment, saya ini tubuh saya tuh sekarang udah kecil, dulu lebih kurus lagi gitu. Saya assess, kira-kira kalau saya naik gunung, itu kekuatan fisik saya tuh sekian. Jadi saya nggak, teman-teman kalau udah naik gunung, pergi ke pantai, pergi kemana-mana, di weekend itu ya, kalau kali punya resources, saya selalu mengakses kalau saya pergi, apa yang akan saya resiko yang akan. Nah itu sehingga saya tidak terlalu aktif di kegiatan-kegiatan yang menurut saya kayak pecinta alam gitu ya, yang resiko untuk keselamatan saya sendiri waktu itu saya mikir itu tidak. Jadi I still have to do risk assessment di semua kegiatan-kegiatan mahasiswa yang saya ikuti, walaupun saya sangat aktif. Jadi nggak FOMO ya istilahnya, yang nggak ikut-ikutan gitu. Nah begitu ceritanya. Menarik banget Ibu ceritanya. Kalau sekarang kan juga lagi banyak ya Bu, anak muda itu yang menggunakan istilah YOLO atau disingkatnya You Only Live Once. Nah itu bisa diartikan hidup itu cuma sekali Bu. Nah menurut Ibu gimana tanggapan Ibu terkait istilah YOLO ini sendiri? Ya, saya punya anak ya, dia Gen Z juga dengan seperti kalian sih. YOLO, you only live once gitu. Istilahnya you only live once itu kan bisa banyak diartikan ya, bisa di follow up-nya, misalkan you only live once itu kamu hidup sekali, ya use it, seize it itu gunain lah, seize days apa ya istilahnya.
eh, ambil itu gitu lah istilahnya. Kalau kamu you only live once, ambil itu. Eh, Jangan menunggu, do it gitu kan. Bisa jadi itu keputusan yang sangat positif because you use it, you seize your life. Kamu pergunakan waktu kalian, atau ada negatifnya yang impulsif. Gue cuma hidup sekali nih gitu. Ngapain gue nggak senang-senang. Nah, ada juga gitu ya. Jadi kalau itu bisa jadi positif, oh ya sih memang saya hidup kok soro terus, misalkan kok sengsara terus, kok begini, I have to live my life gitu istilahnya. You live it gitu kan. You only live what you live it. Kamu live it itu artinya kalau bilang live itu tuh menghidupi itu saat itu. Nah, positifnya banyak, negatifnya juga banyak. Tinggal yang membedakan adalah if you seize the day, seize your life, you have to think also not only FOMO, fear of missing out, ya, tanpa mempertimbangkan risk yang kalian harus ambil. Kadang-kala hidup sekali, bodo amat dengan resikonya, kan gitu. Nah, itu yang kemudian berdampak negatif. Tapi kalau if you seize your life, saya cuma sekali ini hidup saya waktu kuliah. Even kalian juga nanti saya masih bisa kuliah S2, tapi kuliah S1 itu akan sangat berbeda dengan kuliah S2. Kenapa tidak saya gunakan while I only lived once di era kuliah saya ini? Kenapa saya harus nunggu second chance gitu, misalkan di S2? Kenapa you don't live your S1 life? Kenapa kamu tidak hidup di S1 kalian? Dengan cara apa? Ya karena hidup sekali, ya saya harus sebanyak-banyaknya hal positif yang harus kita lakukan. Gitu ya, itu ya yang kalau kita mau lihat YOLO secara positif. Tapi ada juga yang kemudian hanya impulsif. Tahu sangat impulsif itu ya udah. You don't take the risk, you don't pokoknya saya nikmati hidup deh, resiko kita tanggung belakangan gitu. Itu juga bisa jadi positif, tapi juga mungkin banyak lagi negatifnya kalau if we think about YOLO tadi ya. Oke. Berarti kan dari penjelasan tersebut mungkin bisa diambil yang positif gitu ya. Terus bagaimana tanggapan Ibu kepada orang yang keras pada diri sendiri, kayak aku harus ikut gimana pun caranya tanpa memikirkan resiko di kedepannya? Itu tadi ya, ada YOLO itu kan diikuti dengan FOMO, ya kan? Fear of missing out. Misalkan begini, sebenarnya di otak kita itu ada namanya executive function. Ada otak kanan, otak kiri. Selama ini kita kalau belajar kan otak kanan, otak kiri. Yang kanan untuk apa, yang kiri untuk apa. Critical thinking, decision making gitu. Padahal ada satu struktur di otak kita, ada namanya executive function. Executive function ini adalah memungsikan otak untuk mengambil keputusan-keputusan yang itu juga memperhatikan resiko. Nah, ini seringkali kita tidak punya, kita tidak dilatih dari sejak kecil dengan menggunakan otak bagian depan. Kita di training critical thinking, ya kan, kemandirian, art, science gitu. Tapi kita di otak depan kita ini kita tidak dilatih untuk mengambil keputusan yang itu sekaligus mempertimbangkan intuisi dan juga mempertimbangkan resiko, cost and benefits-nya. Itu di depan executive function. Contoh begini, YOLO, you only live once. Okay, because I only live once. Ketika ada konser Blackpink misalkan, saya ekstrim nih Blackpink karena bayarnya sangat mahal kan Blackpink. Because you think you only live once. Saya harus Blackpink. Kapan lagi gue nggak nonton Blackpink? Ya toh? Diikuti karena you fear of missing out. Everyone put their Blackpink concert on Instagram, on social media. Semua menaruh. Saya FOMO nih, fear of missing. Saya harus Blackpink. Saya juga kan gitu. Tapi kan dia tidak tahu bahwa Blackpink itu kan ada cost-nya.
ada benefitnya. Kamu konser Blackpink berapa yang harus diambil? 10 juta nggak cukup, tiket pesawatnya, belum tiket pesawat, akomodasi, you jalan, you belanja merchandise ya toh. 20 lah. You don't have money, tapi you have KTP. Apa yang kalian lakukan? Pinjol. Kalian nggak tahu balikinnya gimana, tapi you only want to be FOMO, fear of missing out, because of you only live once, you think that. Ya, nah ini kelihatannya sekuensialnya logis dong. You only live once, I'm fear of missing out, and I have KTP. You put on pinjol, ya kan? Kalian taruh di pinjol, tapi kalian tidak punya nih sekuens selanjutnya bahwa pinjol itu harus dikembalikan. Nah itu ketika rasionalitas kalian tek di otak kanan otak kiri, tapi lupa menggunakan otak depannya. Eksekutif, you execute apa enggak? Kalau execute dengan risk pakai otak depan, executive function, you memutuskan itu, bodoh amat. Ya, jadi itu yang kemudian missing dari anak-anak muda kita, yang harus kita mulai analisa. Makanya kemudian harus mulai kita kritisi bersama-sama. Adik-adik sebagai generasi muda mengkritisi diri adik-adik, bener nggak sih? Gitu ya. Jadi ada runtutan itu yang seringkali dengan model tuntutan sosial media yang harus kalian penuhi itu. Dan juga tuntutan, kalau saya kan dulu dibesarkan di masyarakat yang tuntutan sosial. Kalau kalian kan tuntutan sosial media, dan jauh lebih demanding ketimbang saya. Misalnya, saya waktu muda jangan pacaran, gitu aja. Tuntutan masyarakat kita tuh harus berbuat baik, jangan pacaran, jangan menikah di luar nikah, jangan hamil di luar nikah, kan gitu aja. Tuntutan kalian enggak sekarang. Tuntutan kalian adalah sosial media, yang itu tidak cukup hanya anak bersikap baik saja. Lebih, you have to be existing all the time, tidak hanya sekali. Kalian harus update story setiap hari, dan story itu harus mempunyai berdampak, kalian mendapat validasi bahwa kalian memang yes, kan gitu. Jadi tuntutan yang sekarang itu jauh lebih besar dan lebih berat ketimbang tuntutan sosial di masa yang saya hadapi. Nah tadi YOLO, FOMO, social media expectation. You lupa nih punya executive function yang harus dijalankan. You assess your risk, you have to take. Kamu lupa, kali adik-adik lupa mengakses itu mengevaluasi, mengukur kemampuan kita. Akhirnya impulsif tadi, you reacting saja. Kalian bukan choosing, I want to be. Kalau saya tadi saya bilang saya am choosing to be not missing out of the society, tapi gitu ya. Jadi cara bedanya itu. Oh, berarti kita ini boleh FOMO asal kita memikirkan gimana resiko kedepannya gitu. Betul sekali. FOMO itu nggak salah. FOMO itu ya memang, saya aja FOMO dulu. Fear of missing out, saya takut kehilangan diskusi, saya takut kehilangan seminar, saya takut dibilang tidak keren, saya juga takut saya dibilang tidak ini, gitu ya. Nah, tadi kan udah ya Bu, FOMO. Anak-anak ini pada FOMO. Nah, gimana kalau anak yang dia ini merasa kalau dirinya itu nggak berkembang, nggak ngikutin zaman yang sekarang, kayak ya benar tadi kata Mem, kalau misalnya sosial media itu jadi ajang kita tuntutan dari sosial media. Nah, gimana anak muda itu nggak merasa dirinya ini anak muda ini nggak membandingkan dirinya ke pencapaian orang lain. Oke. Karena setiap anak beda-beda. Gini. Jadi saya mempelajari karena saya juga ibu dari 2 anak saya juga bibi, artinya bule dari ponakan-ponakan saya juga bude dari ponakan-ponakan saya, juga dosen dari mahasiswa-mahasiswa saya juga ketua prodi dari seluruh mahasiswa saya. Itu yang saya amati saat ini
Ini kan kita rushing ya. Sekarang kuliah saja. Kuliah ada namanya fast track. Kalian belum selesai S1 sudah disuruh S2. Oke? Jadi saya bilang, why you not tunggu? You finish one step and move into another step. Kenapa semuanya harus rush? Ya kan? Hari ini saya melayani mahasiswa MPI. Sebagai kaprodi, saya harus tanda tangan berbagai macam dokumen yang kalian serahkan. Itu nggak ada yang mau menunggu. Ibu ada di mana? Saya ingin tanda tangan ibu. Dia mau tanda tangan saya hari itu, dan saat itu dia mau dapat tanda tangan saya. Oke, you don't want to wait. Adik-adik beli di Shopee. Adik-adik pilih apa? Fast delivery. Hari ini adik-adik beli, hari ini adik nyampe. Food. Kalian sudah terbiasa dikasih tahu, kalau kalian order food, GoFood, berapa menit lagi nyampe? Kan you always dikasih sesuatu yang pasti, tek. Makan. Kalau saya zaman dulu makan rawon, itu kalau saya pergi ke rumah makan dengan ayah saya, ibu saya, yang ada di daftar menu itu cuma rawon, tulisan 15.000, 8.000. Sekarang adik-adik beli apa? Rujak pedas. Yang kalian adik-adik lihat di situ apa? Gambar kan? Generasi kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk berimajinasi, tidak diberikan kesempatan untuk merefleks. Tunggu dulu nih, kalau saya mau beli baju hari ini harus dapat, gak usah nunggu lebaran. Kalau zaman saya baju baru nunggu lebaran tahun depan. Nah, saya mau tips ya, tuh ada you pause your life first, berhenti sejenak dulu, not rushing. Habis S1 S2 tunggu aja dulu, harus fast track. Why? Kemarin aja kalian belum masuk ke otak sudah mau fast track. Pause your life, berhenti sejenak. Oke ya. Terus setiap dia merefleksi, apa sih sebenarnya saya ini? Saya di keluarga saya, anak perempuan misalkan berapa, apa ya harus saya lakukan? Kemudian ada 3, pause, refleksi, baru act. Membiasakan itu semua. You pause your life. Oke, saya duduk dulu. Bener nggak sih? And then you reflect, think about it, baru act. Nah, itu melatih diri kita supaya kita tetap FOMO, karena you only live once. Kalian sadar saya harus merefleksi bahwa saya hanya hidup sekali. You reflect apa yang harus saya lakukan. Fear of missing out, iya, tapi don't rush. You pause, you reflect, you act. Ada 3 hal itu yang penting. Nah, itu membuat kita jadi berefleksi itu ya membaca buku, mengobservasi, berdialog dengan teman, berdiskusi, bener nggak sih apa yang saya lakukan, and then you act. Jadi mempunyai kebiasaan 3 itu sangat bagus untuk treatment kalian supaya nggak terlalu buru-buru. Coba sekarang adik-adik lihat, 1 mungkin ya, ini sudah mau habis ya, 1. Adik-adik itu kalian lihat ya, di observe di kampus, saya tidak mau ngomong kampus lain, saya ngomong di fakultas. Ketika kakak kelas kalian itu ujian masih seminar proposal atau baru, itu sudah diselempangi SPD unofficial, itu too much, terburu-buru. Itu saya bilang terburu-buru. Kenapa sih nggak nunggu sampai wisuda? Berapa lama sih wisuda dari ini? Oke, ajari diri adik-adik Gen Z ini untuk menunggu, memberikan reward terhadap diri Anda. Tunggu. Pantas nggak? Tadi pause, reflect. Pantas nggak sih aku SPD? Belum lulus, belum yudisium. Jadi pause, reflect, and act. Gitu ya. Oke, dari penjelasan Mem Ulfa ya, bisa disimpulkan kalau kita ini boleh FOMO, tapi kita juga harus memikirkan gimana nih resikonya. Terus
ntar gimana ke depannya, impact-nya ke kita itu gimana gitu. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin Mem bisa ngasih closing statement untuk para anak muda, terutama untuk para Gen Z sekarang ini. Nah, teman-teman, adik-adik, Gen Z, benar kita hanya hidup sekali, tapi justru karena itu hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa arah. YOLO bukan alasan untuk hidup sembarangan. YOLO adalah pengingat bahwa setiap pilihan itu berarti, because you only live once. Jadi mari kita jalani hidup ini bukan hanya sekedar terlihat hidup, tapi benar-benar hidup dengan kesadaran, dengan nilai, dan dengan tujuan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa menjalani yang hidup yang hanya sekali ini saja. Terima kasih banyak Ibu atas insight yang telah diberikan. Dari perbincangan kita pada pagi hari ini telah bisa kita pelajari ya teman-teman, kalau misalnya kita boleh FOMO, boleh ikut-ikutan, tapi yang perlu kita perhatikan adalah resiko-resiko yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan itu sendiri. Okay, that's it for today guys. Terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama. insight hari ini. Oke. Dialog Space, cari wawasan baru Perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. See you at next episode. Dialog Space. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.